Seorang penagih hutang asal Samarinda terkapar bersimbah darah di kawasan perumahan Tanjung Jalan Usaha Tani, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara pada Selasa 11 Januari 2022. Pria tersebut terkapar karena dibacok oleh nasabahnya sendiri. Korban diketahui merupakan penagih utang dari salah satu koperasi yang berada di Samarinda. Seorang saksi berinisial M mengatakan sebelum terjadinya pembacokan sempat terjadi adu mulut antara penagih utang dengan nasabah yang berinisial CT. Ia pun mengira keributan tersebut hanya perkelahian biasa. Cari tahu orang tuh kejadian ketempas pas saya diketok sama saya dari jendela, padahal ini orang ketempas tuh sampai keluar darah gitu kan. Saya bawa olah, kirain pakai lading, berani masih nak ngelarai katanya. Jadi kalinya pakai mundur aja. Pas datang situ yang pelaku ini udah lewat sama saya enggak. Usai menganiaya penagih hutang tersebut, pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor, sedangkan korban tergeletak di depan rumahnya dengan keadaan luka di bagian tubuhnya. Saat itu kondisi korban sudah hampir tak sadarkan diri akibat luka bacok di leher bagian belakang. Tak hanya itu, bagian pinggang korban juga terkena bacokan. Dikatakannya bahwa permasalahan tersebut dipicu oleh utang piutang antara istri pelaku dengan korban. Utang piutang. Jadi posisinya si ibu ini berhutang jatuh temponya besok seharusnya, tapi anak batak ini paginya hari ini. Sampai sempat katanya ibu yang teman sama ibunya pelaku ini dimaki-maki macam-macam sampai disumpahi satu keluarga tadi di chat dibacakan cerita tadi sama ibu itu. Jadi mungkin gara-gara itu si ibu ini lapor ke suaminya, mungkin itu naik hitam tadi sampai kejadian. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Dedik Santoso melalui Kasubag Humas Polres Kukar AKP Iketut Kartika mengatakan kejadian tersebut diawali oleh kedatangan korban berinisial RL 21 tahun yang ingin menagih utang kepada CT. Saat menagih utang, korban berkata kasar dan sempat menodong anak pelaku serta memaki istri pelaku. Hal itulah yang membuat pelaku menjadi emosi, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang yang sengaja disiapkan untuk menghadapi apabila korban datang. Pelaku lalu keluar dan langsung menimpas pinggang kiri korban dan leher bagian belakang. Mengetahui hal itu, tim aligator bersama anggota Polsek Tenggarong langsung merapat ke tempat kejadian perkara dan mendapati korban sudah tergeletak di tengah jalan dengan kondisi bersimbah darah. Selanjutnya dilakukan olah TKP serta mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut. Di lokasi kejadian, polisi mendapatkan informasi dari warga bahwa pelaku sudah pergi menggunakan sepeda motor untuk menyerahkan diri ke Polsek Tenggarong. Sedangkan korban berada di rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Berdasarkan informasi warga sekitar, pelaku pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy dan segera dilakukan pengejaran. Berselang waktu sekira 1 jam pengejaran dan pencarian, tersangka diperoleh informasi bahwa pelaku menyerahkan diri ke Polsek Tenggarong. Yang sebelumnya sempat menyembunyikan parangnya yang dipakai untuk menimpas korban. Kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Menurut keterangan pelaku, CT, dirinya tidak berniat menganiaya korban. Namun kondisi saat itu ia hanya ingin melerai korban yang ingin berkelahi dengan anaknya. Pada saat melerai, korban mendorong dan memukul dirinya hingga mengenai dadanya. Kesal dengan hal itu, ia pun langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah mandau. Mandau itu pun ia layangkan tepat di bagian belakang leher korban. Saat itu korban sempat lari tetapi pelaku terus mengejarnya dan kembali menimpas bagian pinggang sebelah kiri korban. Ya, saya jauhkan badannya dari lokasi area anak saya supaya aman. Saya malah didorong dan dipukul dada saya. Di situ saya sudah mulai gelap mata posisinya. Karena saya kepala rumah tangga dan juga posisinya orang tua.
kalau sudah di ini kan di mana sih letak kemanusiaannya, kita sudah memohon sudah, lancar bayar juga sudah, negosiasi udah, dimaki-maki dimarahin juga sudah, kita terima semua. Ia pun menceritakan bahwa korban memang kerap berkata kasar kepada keluarganya. Bahkan, sebelumnya korban pernah melempar anaknya dengan sepatu. Hal itu pun ia laporkan kepada pihak kepolisian. Namun permasalahan itu telah diselesaikan dengan cara musyawarah. Ia juga mengaku bahwa sebenarnya ia bertanggung jawab penuh atas pinjaman kepada pihak ketiga tersebut. Namun penagih tidak sesuai jadwal. Kita kan cuma nyampaikan sesuai ranahnya saja. Kalau mau datang hari Rabu, karena jadwalmu hari Rabu. Itu temponya lah. Biasanya untuk tagihan hariannya. Itu aja, nggak ada yang lain. Tapi dia merembet ke hal-hal yang lain yang nggak seharusnya dia sampaikan. Oke lah, kalau dia mau maki-maki saya, marah-marah, boleh marah, tapi pada tempatnya gitu loh. Tapi juga ada batasannya, saya bisa. Tim redaksi STV Kutai Kartanegara.